Geng motor anti-muslim Amerika Serikat Infidels MC ikut terjun awasi langsung keamanan di lokasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Perlu diketahui di awal, Infidels MC didirikan oleh para veteran militer Amerika Serikat dari Perang Irak pada tahun 2006. Mereka mengunggah foto kelompoknya dengan spanduk bertuliskan Make Gaza Great Again. Jadikan Gaza hebat kembali. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 September, kabar ini diungkap oleh sumber utama belum lama ini. Lebih tepatnya, hasil investigasi sumber utama menyatakan bahwa anggota geng motor Amerika Serikat itu disewa oleh kontraktor swasta Amerika, bertugas untuk mengawasi keamanan di lokasi kontroversial Yayasan Kemanusiaan Gaza, tempat lebih dari 2.000 warga Palestina terbunuh sebelumnya. Identitas dari mereka pun telah dikonfirmasi pada Rabu 10 September dengan 7 anggota memegang posisi senior yang mengawasi lokasi. Sementara itu, satu di antara pimpinannya, Josh Beller, mengunggah foto sekelompok besar kontraktor keamanan di Gaza dengan spanduk bertuliskan Make Gaza Great Again. Spanduk itu bak juga mempromosikan merek pakaiannya, yang beberapa itemnya menyertakan slogan-slogan seperti rangkul kekerasan dan berselancar sepanjang hari, roket sepanjang malam, musim panas Gaza 25. Operasi Tongkat Musa Hamas ledakan tank Merkava Israel di daerah Al-Omari di Jabalia pada 9 September lalu dan buat 4 tentara IDF tewas. Sementara itu dipasang bersama dengan Brigade Tulkarim Al-Quds, tank Israel lainnya juga meledak usai menabrak alat peledak. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 September, operasi Tongkat Musa Hamas masih dijalankan. Terbaru Al-Qassam menerbitkan rekaman operasi tank yang mematikan di Jabalia pada Kamis 11 September kemarin. Bersamaan dengan perlawanan Palestina itu juga memperingatkan adanya jaringan kolaborator yang membantu Israel di dalam Gaza. Rekaman dimulai dengan para pejuang yang sedang mempersiapkan alat peledak di dalam sebuah rumah yang hancur, sebelum menunjukkan satu dari mereka menaiki tank dan melemparkan alat peledak tersebut ke kokpitnya. Beberapa saat kemudian tank meledak dan api melahap keempat tentara di dalamnya dan dinyatakan tewas. Tentara Israel pun mengonfirmasi tewasnya 4 tentara tersebut. Sementara itu, dalam serangan terpisah, Al-Qassam dan Brigade Tulkarim mengaku bertanggung jawab atas serangan meledaknya alat peledak di perlintasan 104 dekat Tulkarim, di mana pada Kamis 11 September, Radio Angkatan Darat Israel mengonfirmasi sebuah kendaraan militer Israel menabrak alat peledak di perlintasan 104 dekat Tulkarim yang melukai 2 tentara. Brigade Quds menyatakan bahwa alat peledak Shuja 1 yang telah disiapkan sebelumnya menargetkan kendaraan militer Namer, melumpuhkannya di dekat pos pemeriksaan dan berhasil mengenai sasaran. Presiden Israel Isaac Herzog akhirnya turun tangan, menegaskan agar militer Israel segera mencapai kesepakatan penuh dengan Hamas dan menyatakan sudah saatnya akhiri perang Gaza. Mengutip Tribun News pada 12 September, hal ini diutarakan Herzog dalam pernyataannya pada Rabu 10 September 2025, durasi hanya sehari setelah Israel melancarkan serangan ke Doha, Qatar. Herzog menekankan bahwa Israel bersedia mengakhiri perang di Gaza, sekaligus memulangkan para sandera dan bergerak maju. Perlu diketahui, komentar Herzog ini muncul lantaran serangan pasukan Benyamin Netanyahu ke Doha memicu kecaman internasional. Dianggap melanggar kedaulatan Qatar dan merusak proses negosiasi gencatan senjata. Namun dari sisi Netanyahu sendiri, serangan di Doha itu bertujuan untuk melenyapkan kepemimpinan Hamas, menuduh Qatar sengaja melindungi para pemimpin Hamas dengan dalih memfasilitasi negosiasi. Sehingga Netanyahu memperingatkan negara-negara lain untuk mengusir atau mengadili para tokoh Hamas tersebut. 2 operasi tingkat atas Yaman telah dimulai sejak Kamis 11 September 2025 waktu setempat. Dimulai dengan menggempur Bandara Remon di Eilat hingga target militer di wilayah Al-Nakab dengan balistik hipersonik dan banyak drone. Mengutip Al-Mayadin pada 12 September, hal ini diumumkan dalam pernyataan juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari. Rincian serangan diungkap bahwa Yaman memulai operasi dengan menargetkan lokasi vital di wilayah Al-Nakab dengan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Juga 3 pesawat tanpa awak, 2 diantaranya menargetkan Bandara Remon di Al-Rashrash atau Eilat. Sementara drone ketiga menyerang target militer lainnya juga di wilayah Al-Nakab yang diduduki. Sari menegaskan bahwa kedua operasi tingkat atas itu berhasil mencapai tujuannya, memaksa jutaan pemukim Israel mengungsi ke tempat perlindungan. Sementara itu, di sisi lain, media Israel mengonfirmasi bahwa sirine dinyalakan
memperingatkan adanya infiltrasi pesawat nirawak dari Yaman. Pemimpin Hamas Fauzi Barhu menyatakan bahwa serangan Israel ke Doha Qatar beberapa waktu lalu sebagai pertanda deklarasi perang. Mengutip Kabarni pada 12 September, hal itu diutarakan oleh pemimpin Hamas tersebut dalam pernyataan pers pada Kamis 11 September 2025. Lebih tepatnya, Fauzi Barhu menyatakan bahwa serangan Israel di Doha merupakan deklarasi perang terhadap negara-negara Arab. Juga menyatakan bahwa serangan udara itu mengancam keamanan regional dan internasional, sehingga ia menyerukan tindakan segera dari negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan agresi Israel tersebut. Ia menyebut bahwa upaya pembunuhan terhadap delegasi negosiasi di Doha dianggap sebagai tanggung jawab penuh Benyamin Netanyahu. Lebih dari itu, Barhu menekankan bahwa ancaman pembunuhan tidak akan menghalangi Hamas dan para pemimpinnya untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Seraya menegaskan kembali solidaritas penuh Hamas terhadap Qatar, Emir, pemerintah dan rakyatnya, serta menghargai sikap mendukung Hamas dan penolakannya terhadap agresi Israel.